Tapi yang kita baca tadi ada buah yang ketiga. Buah apa di situ? Buah kehidupan selama-lamanya. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Selamat datang di Eben Kreatif. Jangan lupa like and subscribe. Yohanes pasal yang ke-6, kita akan melihat ayat 48 sampai ayat yang ke-59. Saudara, kalau kita lihat teks ini adalah teks yang sangat berat memang untuk dipelajari. Dalam teks ini juga Yesus berbicara tentang roti. Yesus berbicara tentang hal surgawi, hal rohani. Orang Yahudi berbicara tentang fisik, hal badaniah, makan minum seperti biasa. Kalau orang bukan betul-betul hatinya ingin mencari Allah, akan sulit menemukan pengertian-pengertian yang ada di dalam Alkitab. Ketika Yesus berbicara, akulah apa? Roti hidup. Bacaan kita itu tadi, apa yang terjadi? Terjadi pemberontakan di dalam pikiran masing-masing. Terjadi sesuatu yang, ini ajaran apa ini? Ini sesuatu yang baru ini. Kok bisa dia berkata, akulah roti hidup? Bagaimana bisa? Dia ini menjadi roti hidup. Kemudian diperdalam lagi ayat yang 41. Ya, ayat 41 apa di situ? Ketika itu bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan apa? Akulah roti yang telah turun dari sorga. Jadi kalau orang tidak mengerti konsep surgawi, tidak akan bisa nyambung isi Alkitab ini. Tidak akan nyambung, saudara. Tidak bisa nyambung. Alkitab adalah berbicara tentang rohani. Alkitab firman Allah berbicara tentang kuasa. Alkitab berbicara tentang sesuatu yang memang akan sangat sulit dipahami oleh otak manusia kalau tidak disinkronkan dengan apa? Hatinya. Tidak bisa. Orang akan tidak memahami di mana itu surga. Siapa yang tahu surga? Bagaimana kita masuk ke surga? Karena memang hal-hal rohani dengan hal duniawi akan sulit dicampurkan. Tetapi dia harus bercampur, itu masalahnya. Sulit dicampur tetapi harus bercampur, betul? Bagaimana itu? Membahasakannya bagaimana itu? Kalau bukan Allah yang membukakan pengertian itu kepada orang itu tidak mungkin bisa memahami tentang Allah. Kenapa Yesus berkata, akulah roti hidup? Saudara perhatikan, kita lihat dulu Alkitab kita dalam kitab Kejadian. Kejadian, supaya ini kita betul-betul memahami makna Paskah yang sesungguhnya. Ya. Kita lihat Kejadian pasal 3, ya, ayat yang ke-22. Ya. Jadi di taman itu ada berapa pohon sebenarnya? Ada berapa buah sebenarnya? Ada 3. Yang selama ini kita selalu pahami ada 2. Ketika manusia itu diciptakan oleh Allah, maka manusia itu dibuat di taman. Semua pohon biji-bijian ini boleh kamu makan. Kemudian ada pohon yang tidak boleh dimakan, betul? Tetapi datanglah si ular menggoda. Kemudian mereka makan. Ketika dimakan maka terjadilah apa? Jatuh dalam dosa. Sudah berapa buah yang dimakan?
dua. Satu buah biasa, biji-bijian. Yang satu lagi buah pengetahuan yang apa? Baik dan jahat. Sampai di situ. Tetapi yang kita baca tadi ada buah yang ketiga. Buah apa di situ? Buah kehidupan selama-lamanya. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka manusia itu dibuatlah apa? Pembatas. Di-cut. Selesai sampai di sini. Dibuat apa di situ dikatakan apa? Api yang menyambar, dibatasi. Siapapun tidak bisa masuk mengambil buah itu. Tidak boleh. Karena manusia melanggar perintah Allah. Manusia harus dihukum, harus binasa, harus dibuang dari surga. Tidak bisa. Maka dibuat batas. Batas itu berlaku terus menerus sampai perjanjian baru. Maka Yesus datang. Ketika Yesus datang, Dia berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa makan dagingku, dia akan hidup selama-lamanya." Buah yang tadinya itu dibuat Allah, batasan. Kemudian setelah tiba waktunya, buah itu datang ke dalam dunia dalam bentuk manusia. Siapa dia? Yesus berkata apa? Akulah roti hidup. Kalau engkau tidak makan dagingku, engkau tidak minum darahku, engkau tidak akan hidup. Engkau akan mati selama-lamanya. Tetapi kalau engkau makan dagingku, maka pertanyaannya, bagaimanakah darah dan daging itu? Apakah yang dimaksud fisik itu tadi? Lukas pasal 22 ayat 14. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama dengan rasulnya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Apa? Coba kita baca sama-sama. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Itulah roti. Maka Yesus sudah menyatakan, ini tubuhku yang diserahkan, diberikan. Kenapa harus Paskah? Paskah itu dimulai dari ketika bangsa Israel keluar dari mana? Tanah Mesir. Waktu itu Tuhan berkata melalui Musa, Musa, sampaikan kepada bangsa Israel. Apa? Pintu-pintu mereka harus ada apa? Darah. Kalau malaikat maut itu lewat, kalau tidak ada darah di pintunya, anak dalam rumah itu pasti mati. Anak sulung. Tetapi setiap rumah yang dilewati, entah rumah siapapun itu, ketika malaikat maut itu melihat ada darah di pintu itu, maka orang yang di dalamnya itu pasti hidup. Jadi di situ mulainya saudara darah di pintu itu. Darah apa? Domba. Kemudian diingatkan kepada bangsa itu. Kamu Musa sampaikan kepada bangsa Israel, bangsa umatku ini. Jadikan ini peringatan. Sampai turun-temurun, sampai terus menerus.
Kamu jadikan ini peringatan. Sehingga ini diingat turun-temurun. Bahwa Allah yang perkasa itu pernah membawa bangsa pilihannya dengan memberikan mujizat, bahkan kematian. Bahkan membelah laut dan membinasakan orang-orang yang menentang Tuhan. Ingat itu. Membinasakan yang menentang Tuhan. Itu diperingati bangsa Israel ribuan tahun lamanya. Dan itu diperingati setiap tahun, saudara. Setiap tahun. Karena Tuhan yang memerintahkan begitu. Sampai kepada puncaknya, itulah Yesus Kristus. Yesus itu mengatakan, ini adalah perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru. Kalau tadi engkau dilepaskan dari perbudakan manusia, tadi kamu dilepaskan dari kebinasaan, sekarang kamu masuk perjanjian yang baru. Kamu dilepaskan dari penghukuman kekal, kamu dilepaskan dari perbudakan dosa, kamu dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan, kamu dilepaskan dari kutuk dosa nenek moyang, dan kamu dilepaskan dari neraka. Itulah yang disebut dengan perjanjian yang baru. Sampai di sini jelas? Jelas ya? Supaya kita tidak mau ikut-ikutan dengan yang lain. Ya, inilah tugas kami, mengajar kita mengajari. Yesaya 53 tadi ya. Itu kan nubuatan tentang kematian Yesus itu. Jauh sebelumnya sudah dinubuatkan. Melalui peristiwa kematiannya, kelahirannya, penderitaan, semua itu sudah dinubuatkan detail oleh beberapa nabi jauh, bahkan ribuan tahun sebelumnya. Itu sudah dinubuatkan. Jadi itu bukan tiba-tiba begitu saja. Dan ketika tiba waktunya, maka terjadilah yang seperti dikatakan. Maka bangsa Israel tidak bisa memahaminya. Kenapa dia tidak bisa memahaminya? Karena otak dan pikirannya nggak nyambung ke sana. Tanpa darah, maka semua orang akan binasa. Ingat tadi perjanjian lama ya. Tanpa darah di pintu, semua di dalam rumah akan binasa. Tanpa darah Yesus Kristus, semua manusia pasti masuk neraka. Karena malaikat maut itu akan lewat. Dan ketika ditemukan, engkau tidak ada tercantum namamu di sana. Engkau tidak memiliki darah Kristus itu. Maka engkau akan dihukum. Karena itu Yesus katakan, perjamuan ini engkau makan, engkau terima, supaya engkau hidup. Kita akan masuk dalam perjamuan. Roti itu kalau dimakan memang itu roti yang selalu ada di pasar, apa itu namanya itu? Di Indomaret, ya kan? Anggur itu juga ada di Indomaret, di toko-toko. Kemudian apa yang membedakannya? Antara roti yang kita buat perjamuan ini dengan roti yang ada di warung sana. Yang membedakan adalah pengudusan dan apa? Iman. Itulah yang membedakan. Pengudusan dan iman.
Ketika kita berdoa, kita adakan sakramen, kita berdiri, dan hati kita diarahkan kepada Allah. Itu namanya apa? Iman. Ketika kita berdoa, Tuhan, inilah tubuhmu. Itu berbicara tentang apa? Iman. Aku makan darah itu, minum darah itu, makan daging itu. Itu berbicara tentang apa? Iman. Engkau masuk surga, itu berbicara tentang apa? Iman. Engkau percaya kepada Yesus, itu berbicara tentang iman. Itulah yang beda. Maka apakah roti tawar atau roti esti apa? Yang diimpor dari Arab sana, atau anggur, atau kalau kami dulu di suku Sunda melayani suku Sunda itu pakai apa itu namanya itu? Ubi sama teh manis. Karena bagi mereka ketika mendengar alkohol itu haram. Jadi supaya tidak menjadi syak, kita doa, kita ibadah, kita pujian penyembahan, kemudian ubi sama teh manis. Ada juga pakai roti mari. Iya. Jadi bukan bicara tentang apakah kamu pakai roti orang Yahudi, apakah kamu roti orang Batak. Roti orang Batak itu apa? Pohul-pohul ya, lapet. Bukan itu masalah. Tetapi ketika engkau iman dan ketika sakramen itu datang sampai kepadamu, ketika firman itu sampai kepadamu, engkau merespon firman itu, itulah iman itu. Sama dengan ketika saya berdoa, siapa di antara kamu punya dosa, siapa di antara kamu punya kuasa kegelapan, sekarang serahkan. Ketika orang merespon imannya, disitulah terjadi pembaharuan, disitulah terjadi kelahiran baru. Tapi ketika orang tidak merespon, maka tidak terjadi apa-apa di dalam dirinya. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Setelah tiba waktunya, Yesus bersama-sama dengan para muridnya, menjelang dia akan masuk dalam penghakiman dan penghukuman itu. Dia berkumpul dengan muridnya. Kemudian dia berkata, inilah tubuhku untuk pengampunan dosamu. Dan dia mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu sebagai pengampunan dosamu. Dan inilah perjanjian yang baru bagimu. Perbuatlah ini bagimu untuk mengingatkan akan. Sekarang roti dan anggur ini akan diserahkan kepadamu dan engkau akan memakannya.